Nah, hari ini kenapa saya undang? Karena saya dengar Anda ini termasuk orang yang berburu darah. Ya. Dracula dong. Vampir. Vampir. Oke, jadi Anda ini berusaha untuk mendapatkan darah. Ya. Darah manusia tentu ya. Ya. Jadi kenapa Anda berburu darah, tanda kutip? Pertama, kisahnya ada tetangga di depan rumah saya, itu termasuk juga teman istri. Pada saat hamil, terus terkena DBD, membutuhkan Demam banyak berdarah. darah. Terus? Saat itu di rumah sakit terjadi bleeding ya, pendarahan dan ngedrop HB-nya gitu. Sehingga akhirnya meninggal gitu. Meninggal. Tetangga Anda depan, dan kita sering duduk sore-sore di depan. Itu membuat jadi Anda mengenal dekat ini ya? sangat mengenal. Karena teman istri satu paskibraka juga. Baik, apa konteksnya dengan darah ini? Karena harus ditransfusi untuk menaikkan HB karena kena sakit DBD. Tapi tidak dapat gitu darahnya. Oke, jadi tidak tertolong gara-gara pada saat membutuhkan darah, darahnya tidak ada. Iya, darahnya tidak mencukupi. Tidak bisa transfusi. Sudah ada bantuan tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Sehingga transfusi itu tidak berhasil lah menyelamatkan nyawa dari teman Anda, tetangga Anda ini. Oke. Jadi apa yang membuat Anda kemudian merasa terpanggil? Saya melihat banyak masyarakat di mana aja gitu. Misalnya kalau di Aceh kan banyak di kedai-kedai kopi kan penuh gitu seluruhnya. Terus di PNS juga banyak gitu. Kenapa nggak bisa tercukupi? Sehingga saya buat gerakan untuk donor darah dulu 2010 tuh pada saat saya menjadi Kasubag Umum Bapeda, saya punya staf 100 orang melalui BBM, Bang Andi. Melalui BBM. Oh, BBM. Apa yang Anda lakukan? Saya share melalui BBM, sehingga banyak sekali yang mau donor, termasuk juga staf saya yang dulunya ada sakit vertigo, pada saat donor dia langsung sehat gitu. Jadi sebagai pendonor malah sehat ya? Sehat gitu. Dia sudah melakukan pemeriksaan kepala di mana aja, tapi pada saat itu saya ajak donor sehingga dia sudah nggak pusing-pusing vertigo lagi. Nah, ini kan tentu banyak orang yang masih kurang peduli ya, bahwa ternyata dengan donor darah dia bisa menyelamatkan nyawa saudara-saudara yang membutuhkan. Ada nggak imbauan terutama untuk warga Aceh nih? Mungkin karena kan kebutuhan darah di Aceh ini masih cukup tinggi kan ya? Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan? Pertama saya ngucapin terima kasih Bang Andi. Sekarang dengan banyaknya aktivitas kegiatan donor darah dan juga sekarang sudah juga dapat pengakuan dan apresiasi dari gubernur yang udah menginstruksikan juga ke seluruh PNS. Saya berharap jangan hanya PNS tapi seluruh masyarakat juga jadikan ini sebagai gaya dan budaya kita untuk saling membantu. Dan yang paling utama adalah ini untuk diri kita sendiri sebenarnya. 2020 ketika foto Bang Mukri ini menjadi pembicaraan ramai di media sosial. Iya Bang. Gara-gara bawa tulisan, isi tulisannya apa? Butuh darah AB resus negatif. Butuh darah AB negatif ya. Nah itu di mana itu Bang Mukri? Itu di masjid mana persisnya? Itu di Masjid Agung Palembang, tepatnya pada hari Jumat itu Bang. Baik, kita lihat fotonya dulu. Ini foto yang kemudian viral, butuh darah AB negatif. Ini ketika ini hari Jumat ini? Hari Jumat itu Bang. Jadi ketika orang-orang baru selesai sholat Jumat? Iya benar. Terus Bang Mukri berdiri di situ, butuh darah AB negatif. Ini darah untuk siapa? Untuk istri yang lagi di rumah sakit di ruang ICU dengan RH 5. Oke. Jadi dalam kondisi yang kritis itu ya? Dalam kondisi kritis.
Apa yang terjadi pada istri hari itu? Pada itu pasca operasi, Bang. Operasi apa? Operasi yang kedua dari setelah operasi sesar. Oh, operasi melahirkan ini. Mm-mm. Anak keberapa? Anaknya yang keempat, Astaga, banyak sekali anaknya. doyan kali. Terus singkat kata akhirnya dapatlah AB Dapat resus. resus negatif. Terus teman kita, pendonor keempat yang terakhir, Iya. itu teman kita yang dari Padang, telepon bahwasanya coba telepon namanya Mang Amran. Jadi Mang Amran dikasih nomor ke kita telepon sama Mang Amran. Mang Amran kasih nomor si pendonor. Rupanya bukan si pendonor, adiknya. Kita telepon adiknya namanya ini telepon kakaknya namanya Dedi. Itu dia bilang ke adiknya langsung mau. Mudah-mudahan si adik takut dengan jarum suntik. Tapi dia rela karena darahnya dibutuhkan. Darahnya dibutuhkan. Sekali lagi kita lihat banyak orang baik di sekitar kita ya. Alhamdulillah. Akhirnya selamatlah istri ini. Alhamdulillah. Jadi di situ apa pelajaran yang bisa dipetik? Pelajaran yang kita bisa petik ternyata sintetis darah itu bisa menolong sesama. Selama ini kita sering baca spanduk donor darah. Itu kita pandang sebelah mata. Karena kejadian ini rupanya ternyata darah itu penting. Oke, dan mempersiapkan diri itu jadi penting juga ya, apalagi kalau darahnya langka ya. Darahnya langka. Harus sudah mulai mendata siapa-siapa saja orang yang biasa berdonor. Ya. Termasuk dia mencatatkan dirinya sebagai pendonor ya. Pendonor, benar. Karena ini langka, tidak semua orang punya darah yang negatif-negatif seperti ini ya. Ya coba gini aja Bang, bayangkan. Di Palembang itu cuman ada 4. Itu pun 2 karena viral. Nah 5 sama istriku. Itu se-Palembang. Kondisi istri sekarang bagaimana? Alhamdulillah udah pelan-pelan udah baik. Udah bisa jalan walaupun masih tertati-tati kan. Nah kalau istri dan Bang Mukri pekerjaannya apa? Ya kalau saya udah nggak kerja lagi udah 2 tahun. Karena perusahaannya, VT-nya udah tutup. Jadi setelah kita berhenti dari kerjaan, kita bantu istri, ada usaha kecil-kecilan, usaha rumahan, itu namanya bikin kemplang panggang. Oke, kuliner ini ya. Ya. Baik, jadi di sini cerita ini pasti menegangkan sekali ya. Ini bertaruh dengan waktu. Bertaruh dengan waktu. Mencari darah yang langka, yaitu AB resus negatif. Bahkan sampai kemudian membuat satu poster ya atau spanduk dan berdiri di masjid ya. Baik, cerita ini penting sekali supaya kita tahu betapa berharganya ya darah. Kalau kita punya darah langka, ya kita sebaiknya mencatatkan diri bahwa kami bersedia ya, berbagi darah. Benar. Dan kemudian ya kita lihat hasilnya, istri selamat, ya anak lahir selamat. Selamat, alhamdulillah. Jadi anaknya 4 sekarang. 4. Mau nambah lagi? Cukup. Oh, cukup, baik. Nah ini sebelum saya bertanya soal prestasi sebagai pendonor darah nih. Boleh tahu nggak apa yang terjadi pada mata Anda? Saya kehilangan penglihatan saat usia 26. Januari 20 tahun lalu, Mas. Jadi sebelum itu bisa melihat? Bisa. Kalau sekarang ini gelap gulita atau samar-samar? Total. Total? Iya, nggak setengah-setengah. Sejak umur 26, artinya sudah berapa lama nggak bisa melihat dengan baik atau gelap gulita? Januari 2001 ini 20 tahun. Oke. Jadi pekerjaan sekarang apa? Secara administratif masih kerja, tapi secara faktualnya sudah dirumahkan. Jadi saya sekarang jualan segala macam, Bang. Oke, tadinya sebagai apa? Operator telepon. Oke. Nah,
Saya ini sebenarnya mengenal Bang Iwa ya secara pribadi karena beberapa kali komunitasnya ya Ya. eh, muncul atau hadir di Kikendi, komunitas Kartunet Ya, ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit komunitas apa ini? Kartunet itu dibuat untuk jadi semacam showcase atau jembatan juga untuk orang mengetahui disabilitas tuh bisa apa aja. Sebenarnya tuh lintas kedisabilitasan, lintas agama, lintas segala macam. Orang pengen tahu seperti apa khususnya tunanetra gitu. Karena saat dibuat, ini dibuat oleh teman-teman tunanetra. Saat itu mereka masih SMA. Dan sampai sekarang mereka udah lumayan sukses-sukses sih. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru. Iya, Iya. menarik ya. Kalau itu saya pernah ceritakan di acara Kikendi, Ya, tapi yang saya nggak tahu dan baru tahu adalah Bang Iwa ini ternyata pernah mendapatkan penghargaan dari PMI DKI Jakarta ya. betul Bang. Penghargaan apa itu? Eh, Penghargaan 75 kali donor darah itu saya terima tahun 2018 bulan September. 75 kali Iya. pada tahun 2018. 2018. Iya. Dan setelah itu masih mendonorkan darah. Masih. Artinya sekarang ini sudah berapa banyak atau berapa kali berdonor darah? Kalau di kartu 100 Bang, tapi kalau di catatan PMI DKI saya 99. 99, Iya. tapi kartu yang bisa lebih dipercaya itu ya. Iya saya Karena harus. setiap kali kalau kita nyumbang kan disilang itu. Iya di stand. Oke, jadi 100 kali mendonorkan darah. Iya. Ini sesuatu yang saya baru tahu, jadi saya luar biasa mengapresiasi ini. Tapi tentu jadi pertanyaan, awal mulanya bagaimana sampai Bang Iwa ini tergerak hatinya untuk mendonorkan darah? Saya waktu SMP tuh percakapan saya dengan almarhum ayah saya tuh tentang donor darah. Mm-mm. Terus kemudian juga ada percakapan tentang donor mata. Jadi percakapan saat itu nanti kalau meninggal bisa diambil misalnya kornea segala macam atau bagian hati atau jantung. Saya tanya untuk apa? Ada yang bisa dibilang untuk transplantasi dipindahkan ke tubuh yang membutuhkan atau dibuat penelitian. Terus kalau misalnya masih hidup apa ya donor darah? Donor yang bisa dilakukan saat masih hidup gitu. Karena semuanya cuma selain itu bisa diberikan hanya saat sudah meninggal kemudian. Kemudian saya melakukan donor darah itu rencananya sih saat saya ulang tahun yang ke-17. Ya. Ternyata saya saat diantarkan oleh ayah saya tuh ditolak waktu itu karena dianggap belum cukup umur. Oh, 17 tahun. Iya. Oke, terus? Kemudian saya kembali lagi setahun berikutnya saat usia 18 dan sejak itu saya berusaha sebisa mungkin rutin saat itu sih 3 bulan sekali Bang. Jadi ini mulai usia 18 tahun Iya. ya? Padahal maunya 17 tapi nggak Iya, boleh ya? Betul. Tunggu, ini yang menarik adalah ayah. Iya. Ajaran ayah, nilai-nilai yang diajarkan ayah ke Bang Iwa ya. Ayah pekerjaannya apa ya? Pegawai negeri Bang. Jadi dia yang menceritakan tentang bagaimana kita bisa mendonasikan atau mendonorkan ya. Iya. Mendonorkan organ tubuh kita untuk membantu orang lain ketika kita meninggal. Tapi ketika kita masih hidup, kita bisa mendonorkan darah kita. Jadi itu ajaran dari ayah. Percakapan saat nonton TV dulu Bang kan cuma TVRI itu. Jadi saat ngobrol ada orang ini cangkok apa gitu yang dari jantung babon ke manusia gitu. Iya. Terus kenapa nggak manusia ke manusia, kenapa dari binatang? Terus ceritalah kayak gitu-gitu. Setelah ada kepastian bahwa ini memang leukemia atau kanker darah, itu dokter memperkirakan kemungkinan Lula akan sembuh atau tidak sembuh berapa persen? Nah itu jadi ada beberapa jenis di kanker darah, itu beberapa jenis kanker. Kalau yang biasa kena anak-anak tuh namanya ALL, itu akut lymphoblastic leukemia. Itu biasa yang 90% lebih itu kena anak-anak. Kalau yang biasa kena dewasa tuh AML, namanya AML tuh akut myelocytic leukemia. Nah, Lula ini dia kena yang AML. Jadi yang harusnya dewasa kena di dia.
Oke. Apa akibatnya? Itu fatal. Artinya sel yang udah merugikan, terus ada kelainan gitu. Dia menyimpang gitu. Sama umpama ada orang dewasa kena ALL pun Artinya fatal. resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi. Terus waktu Terus itu saya, apa diagnosa dokter? sempat bicara dengan dokter. Saya tanya gimana, dokter bilang, "Bapak kerja." "Kerja," saya bilang. "Bapak lebih baik berhenti." "Loh kok gitu, Dok?" "Ya, ini berat." "Maksudnya berat gimana, Dok?" "Ini sel kanker yang di lula ini itu berat." "Oke, sebelumnya pernah ada kayak gini?" "Pernah," dia bilang, "ada 5 atau 6 orang. Dan itu nggak ada yang survive." "Oke," saya tanya, "berapa lama?" Dia bilang sekitar 4 atau 5 bulan. Sejak itu. Ya. Terus apa yang terjadi pada Lula? Alhamdulillah Lula bisa bertahan sampai 2 tahun. Itu kan kuasa. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan. Nah, kan ini tadi apa yang Anda lakukan sekarang ya, mengumpulkan orang-orang yang aferesis ini untuk membantu sesama. Ini katanya tanda kutip ini wasiat dari Lula sebelum meninggal. Apa sebenarnya pesan persisnya Lula sehingga Anda sampai hari ini setelah Lula tidak ada berapa tahun? 2018 ke sekarang udah jalan 3 tahun. 3 tahun Lula sudah tidak ada, tapi Anda masih tetap menjalankan Ya. apa yang Lula pesankan. Apa sebenarnya persisnya yang dia sampaikan sehingga Anda sampai hari ini seperti sekarang? Jadi saat rawat inap, kalau pasien kanker itu kan memang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dia sering lihat, karena pertama kita masuk itu langsung dibikin untuk donor. Jadi ada donor darah merah, ada trombosit. Kalau darah merah, rumah sakit punya stoknya. Karena darah merah itu lebih bisa disimpan lebih lama. Kalau trombosit itu cuma 5 hari. Oke, jadi tidak disimpan atau Tidak tidak bisa banyak disimpan. cadangannya ya? Ya bisa. Jadi ada Terus, kebutuhan donor saat itu juga gitu. Nah, di situ dibilang kalau harus cari pendonor sendiri. Dan saya alhamdulillah saya sendiri golongan darahnya sama, B+ sama Lula, terus ada tantenya, ada kakaknya, kita nggak kekurangan. Cuman saya melihat yang lain, terutama yang dari luar Jawa, luar Jakarta lah, itu kesulitan. Jadi pada saat di rumah sakit itulah Ya. Anda melihat bahwa ada persoalan seperti ini ya? Ya. Terus? Nah, dari situ saya mulai cari pendonor, itu melalui Twitter, Facebook, semua golongan darah. Waktu itu Lula masih ada? Masih ada. Terus? Dan dia suka lihat, ntar Bapak ke bawah dulu, ke bawah ke bank darah, itu cuma datang temui pendonor itu sekadar berterima kasih sama dia, begitu. Sering begitu. Nah, terus ada orang tua pasien juga yang datang, anak saya butuh darah gini, dia lihat. Dan dia bilang, "Pak, kalau aku udah sembuh, tapi sembuh dia sembuh di dunia gitu maksudnya. Bapak tetap kesini bantu teman-temanku, anak-anak yang lain." Itu sering diulang. Karena dia melihat saya tuh sibuk. Jadi Lula waktu itu berpesan ingin agar Anda tetap melakukan aktif. apa yang Anda lakukan, yaitu mencari donor untuk membantu. Ini anak-anak ya? Anak-anak, prioritas anak-anak. Anak-anak yang membutuhkan trombosit tadi, aferesis. Betul.